Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tafsir surat 66 At-Tahrim ayat 5 dan 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asa rabbuhu, boleh jadi Rabbnya, in talaqakunna, jika dia menceraikan kalian, ayyubdilahu, bahwa dia Allah akan menggantikannya, azwaja, istri-istri, khairah, yang lebih baik, minkunna, daripada kalian, muslimatin, muslimah yang patuh, mu'minatin, yang beriman, qanitatin, yang taat, taibatin, yang bertobat, abidatin, yang beribadah, saihatin, yang berpuasa, sayyibatin, yang janda, wa abkaro, dan perawan. Masih ingat kan di ayat sebelumnya ketika istri-istri Rasulullah SAW, Hafsyah dan Aisyah. Hafsyah dulu, Hafsyah meminta Rasulullah SAW berjanji untuk mengharamkan apa yang Allah sudah halalkan untuk beliau. Selepas itu, setelah berhasil mendapatkan janji Rasulullah SAW, Rasulullah meminta Hafsyah untuk jangan cerita sama yang lain, tapi Hafsyah berkhianat, malah membocorkan kepada Aisyah. Ini saya ceritakan supaya teman-teman bisa belajar tentang detail, tidak ada maksud untuk memberikan sugar coat, pemanis-pemanis yang membuat kita kehilangan esensinya. Ini bisa terjadi pada keluarga siapa saja. Apabila ini terjadi di keluarga Rasulullah SAW yang merupakan contoh, apalagi kita. Nah, apa yang terjadi ketika suami sudah tidak bisa bersabar ketika hatinya disusahkan oleh istri? Yang paling banter adalah dia menceraikan, seperti yang disebutkan di ayat ini. Boleh jadi jika Robnya, jika dia suami itu menceraikan kalian, Allah akan ganti istri yang lebih baik. Nah, kriteria istri yang lebih baik itu apa? Di sini disebutkan sifat-sifatnya. 1, muslimah, yang patuh. Yang patuh artinya yang mendengar apa yang suami bilang. Mu'minatin, yang beriman, yang imannya lebih tinggi daripada kalian. Semakin tinggi imannya, semakin istri ini berjuang untuk membahagiakan suaminya. Qanitatin, yang taat, apapun yang suaminya beritahu, dia mengikuti. Taimatin, yang bertobat. Manusia tidak bisa lepas dari kesalahan. Ketika bersalah, dia istri-istri cepat-cepat bertobat. Abidatin, yang rajin beribadah. Saihatin, yang berpuasa. Puasa ini adalah suatu ibadah yang memerlukan kesabaran yang lebih. Menahan nafsu, haus dan lapar. Sayyibatin, yang janda dan perawan. Jadi jangan merasa di sini adalah Allah memberitahukan, jangan pernah merasa bahwa Allah tidak bisa memberi istri yang lebih baik buat nabinya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah anfusakum, diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari api neraka.
Apa yang Allah mau sampaikan di sini adalah kalian para suami punya tugas sebagai pemimpin keluarga untuk menjaga dirinya dan keluarga kalian dari api neraka. Setiap perbuatan yang melanggar aturan Islam seperti yang sudah diceritakan sebelumnya, walaupun ini istri-istri, kepala keluarga harus bisa mengendalikan mereka, menyadarkan mereka, memberi pahaman supaya mereka bertaubat, supaya menjauhkan keluarga ini dari api neraka. Setiap keluarga harus berusaha seperti itu, harus bisa membawa keluarga seluruhnya masuk ke surga level yang tinggi. Apa sifat api neraka ini? Disebutkan dalam firman-Nya, waquduha, bahan bakarnya, annas, manusia, wal hijarah, dan batu-batu. Bayangkan manusia itu bahan bakar api. Teman-teman pernah nyalakan api dengan bensin atau petrol. Begitu api itu sudah nyala, kita siramkan bensin atau petrol, api itu langsung wush. Betul nggak? Begitulah sifat api neraka. Neraka itu sudah panas apinya, sudah disimpan berjuta-juta tahun oleh Allah. Kemudian dimasukkan manusia, api itu makin membesar seperti disiramnya bensin atau petrol ke atas api. Dan juga batu-batu juga bahan bakar neraka. Alaiha, atasnya, malaikatun, ada malaikat. Ghiladun, yang kasar. Syidadun, yang keras. La ya'suna, tidak mereka mendurhakai Allah ma, apa yang amarahum, dia perintahkan mereka. Wa yaf'aluna, dan mereka mengerjakan ma, apa yang yu'marun, mereka diperintahkan. Di dalam neraka ini ada malaikat yang kasar. Mereka kasar karena Allah memerintahkan mereka untuk kasar dan keras. Tidak ada makhluk yang suka untuk menyiksa makhluk lainnya, tapi mereka diminta Allah untuk melakukannya. Karena itu disebutkan la ya'sunallaha, mereka tidak mendurhakai Allah, mereka ikut apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Jadi Allah cabut rasa kasihan dari diri malaikat-malaikat ini. Jadi malaikat penyiksa itu juga bukan mudah kan? Makanya Allah cabut rasa kasihan dari mereka sehingga mereka bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.